dan bahwa ini merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya, yang datang dari Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna husna dhanni billahi ta'ala min husnil ibadah." Hadis sahih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah itu merupakan ibadah yang terbaik. Nabi menegaskan demikian. Kita tahu bahwa ibadah bukan cuma ibadah zahir, ada ibadah qalbi. Dan di antara ibadah qalbiyah yang terbaik itu adalah bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya apa? Bagaimana kita selalu menguatkan hati kita bahwa Allah akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu harus terpatri pada hati orang beriman. Ya. Ini penting. Nanti kita akan pelajari kapan-kapan saja kita dianjurkan untuk menguatkan prasangka baik ini. Ya. Karena kalau melihat ya, sebahagian perilaku orang Islam hari ini mengkhawatirkan banyak kejadian bunuh diri, ya, banyak kejadian bunuh diri hari-hari ini. Bahkan mohon maaf, yang terakhir ya, kejadian seorang laki-laki bunuh diri di Samarinda yang sehari-hari kesibukannya berdakwah. Ya. Kalau yang berdakwah saja bisa bunuh diri, apalagi yang tidak berdakwah, apalagi yang anti dakwah. Ya, rawan untuk kemudian dimasuki oleh setan. Lalu setan memutuskan harapannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan tindakan-tindakan di luar nalar dan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Siti Hajar alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya di sebuah tempat yang tidak ada tumbuhan dan air, ya. Tumbuhan tidak ada, ya. Atau air tidak ada, apalagi tumbuhan. Sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dia berusaha untuk menyusul Nabi Ibrahim yang sudah bergerak di atas onta kembali ke Hebron, kembali ke Palestina. Ya. Sampai-sampai dia mengatakan, wahai Ibrahim, kalau engkau harus meninggalkan aku di sini, bawa bayi ini. Jangan tinggalkan dia bersama saya di sini. Tapi terakhir dia mengatakan, Allahu amarani hada. Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim mengambil. Karena memang perintah Allah jangan bicara, tinggalkan anak dan istri dan jangan bicara, pulang ke Palestina, pulang ke Hebron. Nabi Ibrahim mengangguk. Lalu Siti Hajar dengan air mata yang masih membasahi pipinya mengatakan, Innallaha idzan la yudayyi'ana. Jika demikian ini perintah Allah, maka dia enggak mungkin menyia-nyiakan kami. Makkah Al-Mukarramah, kota yang sangat ramai hari ini, ya, itu salah satu pendirinya adalah seorang wanita yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lupa spirit itu. Ya. Ya. Jangan lupa spirit pendiri Makkah Al-Mukarramah. Ya. Siti Hajar alaihissalam. Ketika dia tahu ini perintah Allah, ya, prasangka baik dia. Ya. Dan ini ciri para nabi. Ya. Ciri para nabi. Kalau itu perintah Allah, yakin Allah nggak akan mungkin memperlakukan dengan cara yang buruk. Allah tidak mungkin memperlakukan buruk hambanya, ya, berusaha taat kepada agama Allah. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa orang-orang Bani Israel keluar dari Alexandria, keluar dari Mesir di malam hari, ya, semua disuruh keluar. Pergi kemana? Ya, diperintahkan pergi menuju ke Palestina.
malam-malam keluarnya. Karena Fir'aun itu punya kebijakan bahwa orang Israel nggak boleh keluar dari Mesir. Mereka akan dipakai, dieksploitasi untuk menjadi ya pekerja-pekerja keras yang melayani orang-orang Mesir, ya. Diperbudak oleh Fir'aun. Akhirnya mereka semua ya berusaha untuk keluar dari perbudakan itu, melarikan diri, ya. Dipimpin oleh seorang nabi, ya. Jadi nabi itu bukan cuma bicara akidah, ya. Nabi juga mengangkat isu-isu kemanusiaan, ya. Dan para dai juga demikian mestinya, kan? Begitu lari, pagi harinya Fir'aun mendapat informasi bahwa orang-orang Israel sudah tidak ada di rumah-rumah mereka. Mereka melarikan diri ke arah Laut Merah. Alangkah murkanya Fir'aun kemudian memerintahkan bala tentaranya untuk mengejar orang-orang Israel, ya. Ya, ribuan pasukan berkuda mengejar orang-orang Israel yang hanya berjalan kaki, ya. Sampailah mereka kemudian di bibir pantai sebelah barat Laut Merah, ya. Orang-orang Bani Israel panik. Sebahagian lalu mengatakan kepada Nabi Musa, "Inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan terkejar." Di hadapan mereka apa? Laut yang membentang luas dengan gelombang yang besar. Di belakang mereka Fir'aun dan pasukannya. Nabi Musa karena prasangka baiknya kepada Allah, bahwa Allah tidak akan membiarkan. Ini kan taat kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ada Rabbku yang selalu bersamaku, yang akan memberikan petunjuk, ya. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul lautan dengan tongkatnya, maka terbelahlah lautannya. Karena kata Allah dalam Al-Quran menggambarkan itu laut, ya, ketika terlihat dari dasar seperti gunung-gunung, ya. Karena dalam juga, dalam. Tapi ya, siapapun yang melihat itu nggak akan berani masuk ke dalam, karena lautnya kan dalam, tapi kering, bisa dilewati, basah, dasarnya basah, tapi ya dalam sekali. Cuman karena mereka orang-orang Israel sudah hampir terkejar oleh Fir'aun, terpaksa pilih itu, ya, masuk akhirnya dalam, turun semua, ikut Nabi Musa, ya, turun, ya, dan laut di samping kanan dan kiri mereka sangat besar sekali, ya. Pemandangan yang sangat mencekam. Makanya Fir'aun ketika sampai ke pantai kemudian melihat orang-orang Israel sudah jauh di bawah sana menyeberang, Fir'aun mau menghentikan pasukannya, tapi karena ini adalah rencana Allah, Allah ingin memberikan siksaan kepada Fir'aun yang zalim itu, ya, kuda-kuda Fir'aun nggak ada yang berhenti, ya, semuanya lalu turun mengejar. Ya, begitu orang-orang Israel sudah di tepi yang lain, di tepi timur, ya, di pantai timur, dan posisi Fir'aun di dasar laut, tiba-tiba air menutup, ya. Pemandangan yang mencekam. Jadi Allah itu kalau melihat ada orang zalim, Allah biarkan dulu, ya, supaya tobat maksudnya, ya. Kalau nggak tobat, maka Allah akan pilihkan mati yang tragis, ya. Fir'aun itu kan zalim sekali, membunuh siapa? Anak-anak bayi orang-orang Israel, memperbudak orang-orang Israel. Zina di mana-mana, khamar di mana-mana, ya. Bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang tertinggi, ya. Nabi Musa karena melihat kezaliman itu berdoa kepada Allah, ya Allah, musnahkan hartanya, hancurkan kerajaannya. Tapi Allah belum kabulkan kecuali setelah berlalu 40 tahun. Jadi jarak antara doa Nabi Musa sampai ditenggelamkannya Fir'aun itu 40 tahun, ya. Allah pilihkan waktu yang paling pas, dengan kematian yang paling tragis. Makanya kalau ada orang zalim, lalu Allah biarkan hidup setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, tunggu-tunggu aja nanti, ya. Allah pilihkan waktu yang paling tragis, ya. Ya. Itu Nabi Musa. Bagaimana
memilihkan bagaimana Musa memperlihatkan sikap prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat para nabi dan sifat orang-orang yang mengikuti para nabi. Ya kita semua insya Allah ya. Kalau kita mengikuti para nabi, pasti selalu menguatkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala.